Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cerita hikmah? Semoga berkah, barokah dan sehat selalu, amin. Kali ini, kita akan mendengar kisah ulama yang memiliki karomah wali, yaitu Gus Mik. Gus Mik atau Hamim Tohari Jazuli, adalah seorang pendiri amalan zikir jamaah mujahadah lailiyah, zikrul gofilin, dan semaan jantiko mantap. Terlahir sebagai putra pendiri pesantren, ia justru menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar tembok pesantren, untuk mengamalkan ilmunya dan berdakwah. Gus Mik juga diyakini sebagai wali atau kekasih Allah, karena memiliki banyak karomah atau kelebihan yang sulit dijangkau akal. Gus Mik lahir di Kediri pada tanggal 17 Agustus tahun 1940, dari pasangan Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, yang merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Falah di Ploso, Kediri, dan Nyai Rodiah. Sejak kecil, ia memiliki suara yang merdu, dan fasih saat membaca Al-Quran. Di sisi lain, ia dikenal sebagai anak yang pendiam dan suka menyendiri. Pada awalnya, Gus Mik mendapat pendidikan di sekolah rakyat SR, tetapi tidak lulus karena sering membolos. Setelah itu, ia memperdalam ilmu agama, khususnya membaca Al-Quran, dengan dibimbing langsung oleh ibunya. Sedangkan pendidikan pembahasan kitab, Gus Mik beserta para saudaranya diajar langsung oleh ayahnya, Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman. Selanjutnya pada umur 13 tahun, Gus Mik melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Gus Mik adalah sosok kiai yang nyentrik. Dakwahnya lintas batas, menyapa semua lapisan masyarakat, bahkan kepada para pemabuk, diskotik, klub malam, tempat prostitusi dan semacamnya. Kiai Hamid Pasuruan pernah memberikan pernyataan ihwal tingginya makom kewalian Gus Mik, demikian juga Gus Dur, juga pernah mengakui posisi khusus kewalian Gus Mik. Kisah hidup Gus Mik seringkali tidak bisa dilihat dengan mata lahiriah semata. Kita bisa salah sangka dan gagal paham. Padahal, Gus Mik adalah seorang hafiz Quran atau penghafal Al-Quran. Bagi Gus Mik, Al-Quran adalah tempat mengadukan segala permasalahan hidupnya yang tidak bisa dimengerti orang lain. Dengan mendengarkan dan membaca Al-Quran, Gus Mik merasakan ketenangan dan tampak dirinya berdialog dengan Tuhan. Beliau pun membentuk semaan Al-Quran dan jamaah zikrul gofilin. Pada suatu hari, Gus Mik pergi ke tempat diskotik dan di sana bertemu dengan pengunjung, yang sedang asyik menenggak minuman keras. Gus Mik menghampirinya dan mengambil sebotol minuman keras, lalu memasukkannya ke mulut Gus Mik. Salah satu dari mereka mengenali Gus Mik dan bertanya kepada Gus Mik, "Gus, kenapa sampeyan ikut minum bersama kami? Sampeyan kan tahu ini minuman keras yang diharamkan oleh agama." "Aku tidak meminumnya, aku hanya membuang minuman itu ke laut," jawab Gus Mik. Ini membuat mereka bertanya-tanya, padahal sudah jelas tadi Gus Mik meminum minuman keras tersebut. Diliputi rasa keanehan, Gus Mik akhirnya angkat bicara. "Sampeyan semua gak percaya, kalau aku tidak meminumnya, tapi membuangnya ke laut." Kemudian Gus Mik membuka lebar mulutnya dan mereka semua terperanjat kaget di dalam mulut Gus Mik. Terlihat laut yang bergelombang dan ternyata benar, minuman keras tersebut dibuang ke laut. Dan saat itu juga mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bertaubat dan meninggalkan minum-minuman keras yang dilarang oleh agama. Itulah salah satu karomah kewalian yang diberikan Allah kepada Gus Mik. Di samping itu, saat sedang jalan-jalan atau keluar rumah, Gus Mik seringkali mengenakan celana jeans dan kaos oblong. Tidak lupa, beliau selalu mengenakan kacamata hitam lantaran beliau sering menangis jika melihat seseorang yang masa depannya suram, dan tak beruntung di akhirat kelak. Ketika beliau berdakwah di Semarang, tepatnya di NIAC di Pelabuhan Tanjung Mas. NIAC adalah surga perjudian bagi para cukong-cukong besar, baik dari pribumi maupun keturunan. Gus Mik yang masuk dengan segala kelebihannya mampu memenangi setiap permainan, sehingga para cukong-cukong itu mengalami kekalahan yang sangat besar. NIAC pun yang semula menjadi surga perjudian menjadi neraka yang sangat menakutkan. Satu contoh lagi, ketika Gus Mik berjalan-jalan ke Surabaya, ketika tiba di sebuah klub malam, Gus Mik masuk ke dalam klub yang dipenuhi dengan perempuan-perempuan nakal. Lalu Gus Mik langsung menuju pelayan minuman. Beliau menepuk pundak perempuan tersebut, sambil meniupkan asap rokok tepat di wajahnya,
Perempuan itu pun mundur, tapi terus dikejar oleh Gus Mik sambil tetap meniupkan asap rokok di wajah perempuan tersebut. Perempuan tersebut mundur, hingga terbaring di kamar dengan penuh ketakutan. Setelah kejadian tersebut, perempuan itu tidak tampak lagi di klub malam itu. Pernah suatu ketika, Gus Farid yaitu anak Kiai Haji Ahmad Siddiq yang sering menemani Gus Mik, mengajukan pertanyaan yang sering mengganjal di hatinya. Pertama, bagaimana perasaan Gus Mik tentang wanita? Aku setiap kali bertemu wanita, walaupun secantik apapun dia, dalam pandangan mataku yang terlihat hanya darah dan tulang saja, jadi jalan untuk syahwat tidak ada, jawab Gus Mik. Pertanyaan kedua, Gus Farid menanyakan tentang kebiasaan Gus Mik memakai kacamata hitam, baik itu di jalan maupun saat bertemu dengan tamu. Apabila aku bertemu orang di jalan atau tamu, aku diberi pengetahuan tentang perjalanan hidupnya sampai mati. Apabila aku bertemu dengan seseorang yang nasibnya buruk maka aku menangis, maka aku memakai kacamata hitam agar orang tidak tahu bahwa aku sedang menangis, jawab Gus Mik lagi. Adanya sistem dakwah yang dilakukan Gus Mik tidak bisa dicontoh begitu saja, karena resikonya sangat berat bagi mereka yang alim sekalipun. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan mengaku tidak sanggup melakukan dakwah seperti yang dilakukan oleh Gus Mik, padahal Kiai Haji Abdul Hamid juga seorang wali Allah. Itulah sosok Gus Mik, kaca mata lahir tak bisa membaca perilaku hidupnya. Tapi hikmah kebijaksanaannya selalu dirasakan jutaan manusia tanpa henti. Semoga berkahnya selalu mengalir kepada kita semua.